Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabatku dimanapun anda berada, efek dan dampak daripada COVID-19 atau virus corona, beberapa jadwal pengajian hari ini tercancel dengan sendirinya. Tidak ada masalah, yang terpenting bagaimanapun tidak ada waktu kecuali kita bisa dapat sama-sama mengaji, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, memperkaya diri untuk senantiasa terus menambah ilmu, memperkaya diri dengan ilmu maksudnya, bukan memperkaya diri dengan piti, karena tidak ada ceritanya orang cukup dengan piti. Piti terus terang seseorang pasti akan terus merasa kurang. Sahabatku dimanapun anda berada, memahami kaedah dari adab dibutuhkan sebuah penalaran teori yang sangat lengkap dan komprehensif. Karena ketika kita berbicara adab, maka adab adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh sembarangan untuk menghakimi seseorang atau orang lain yang dalam tanda petik mengalami sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak baik dalam pandangan manusia, kemudian kita sebagai manusia mengklaim bahwa apa yang didapatkan oleh dirinya adalah adab. Tidak boleh seperti itu, karena adab ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berhak mengadab seseorang, termasuk Allah juga berhak mengampunkan seseorang. Hanya saja ketika kita berbicara keilmuan atau teori, maka azab bisa kita pelajari dengan berbagai macam ciri, dengan berbagai macam keadaan yang ada. Contoh bahwa azab itu biasanya memiliki sifat kalau tidak membinasakan maka menghinakan. Azab adalah sesuatu yang apabila seseorang mendapatkannya, maka orang tersebut kalau tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifatnya permanen. Contoh kaum Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat dan detik ini kita tidak tahu di mana keturunannya. Hanya puing-puing saja Allah hinakan. Allah lenyapkan dari muka bumi. Contoh lagi, Allah binasakan Qarun dengan segala kekayaannya. Maka kita pun sama mengetahui hari ini tidak ada jejak bagi Qarun. Paling orang 1-2 gram, 1 kilo 2 kilo nemu emas di pekarangan atau di kebun, maka orang pun menyebutnya harta Qarun. Tetapi rumahnya, kerajaannya, kekayaannya di mana tidak ada. Dan itu adalah sifat daripada adab. Jadi adab itu membinasakan. Kalau tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat dari adab. Contoh, Fir'aun itu masih ada jasadnya, muminya masih utuh. Tapi karena Allah hinakan Fir'aun, sampai hari ini sejahat-jahatnya manusia, sekotor-kotornya manusia, tidak akan pernah mau menyematkan dirinya dengan nama Fir'aun. Jadi hina betul nama Fir'aun. Sebodoh-bodohnya manusia, serendah-rendahnya martabat manusia, tidak akan pernah mau menyematkan nama dirinya dengan nama Abu Jahal. Abu Lahab. Kenapa? Karena Abu Jahal atau Abu Lahab adalah termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala nama baiknya.
tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Jadi itu sifat dari azab. Maka jangan sembarangan mendeklar, menghakimi seseorang seakan-akan mereka sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jaga perasaan orang. Jaga hati orang. Kemudian bisa jadi hari ini yang kita alami adalah sesuatu yang bersifat musibah. Sifat dari musibah itu kita harus ingat kepada Allah. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi kalau ada sesuatu yang mengenai kepada kita, tetapi hari ini kita masih ada, hari ini kita masih bisa sembuh, ya kan gitu. Cuma diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, famili kita bisa hilang, kan? Atau keluarga kita bisa meninggal dunia karena sesuatu yang menimpa itu. Maka seyogianya bagi orang yang beriman yang pertama kali idza asobat musibah qalu, seyogianya mereka mengatakan inna lillah. Kita ini milik Allah. Kita ini punyanya Allah. Jadi faktor keyakinan itulah yang kemudian akan membuat mindset kita menjadi jauh lebih baik. Tidak panik. Tetap tenang. Orang kalau tidak panik, tetap tenang, maka insya Allah obatnya bisa dicari. Walaupun belum ketemu. Tapi kalau orang sudah panik, walaupun sakit gigi, ya bisa mati. Jadi keyakinan itu sebenarnya punya ketersambungan dengan sesuatu yang hari ini kita hadapi. Terlepas dari bahwa hari ini kita tidak juga boleh menyepelekan teorinya. Tidak boleh menyepelekan prosedur protap kesehatan yang hari ini oleh para ahli kemukakan. Jadi jangan juga mentang-mentang kita punya Allah, yakin dengan Allah, kemudian menyepelekan sebab. Tidak boleh. Karena kullu syai'in asbab. Segala sesuatu ada sebab, ada teorinya. Dan teori itu adalah juga sesuatu yang tidak boleh kita sepelekan. Sahabatku, dimanapun Anda berada, jadi sifat dari musibah itu kembali kepada Allah. Ini ada kejadian ini nih, apa yang kita bisa simpulkan? Apa yang bisa didapatkan? Ya, sama-sama kita berobat, sama-sama kita kembali kepada Allah, sekaligus memperbaiki setiap keadaan. Memperbaiki setiap keadaan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Menjadi sesuatu yang tadinya baik menjadi lebih baik. Sesuatu yang tadinya tidak baik menjadi baik. Itu makna daripada ketika kita mendapatkan sesuatu dari Allah, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian bila seandainya hari ini yang kita dapatkan dan hari ini yang kita alami adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap bahwa ujian ini semakin meningkatkan derajat kemuliaan kita sebagai manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya orang mau naik derajat, mau lebih mulia, mau lebih baik, pasti harus melalui tahapan ujian. Sama seperti ketika kita hendak naik kelas, maka sudah barang tentu kita pasti akan mengikuti ujian. Dari kelas 1 naik kelas 2 ada ujiannya, semester 1, semester 2 dan sebagainya. Dan itu pasti akan kita alami. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum. Kalimat ini diawal dengan kata lam taukid. Lam taukid itu artinya firman ini enggak main-main gitu. Untuk menguatkan firman-Nya Allah. Walanabluwannakum, dan benar-benar kami dan sungguh-sungguh kami akan menguji kalian. Walanabluwannakum, di akhir kalimatnya juga ada nun taukid. Ada 2 kalimat taukid. Ada 2 huruf taukid di dalam satu kalimat ini. Benar-benar kami akan sungguh-sungguh menguji kalian. Bisyai'im, dengan sesuatu, minal khauf, dengan rasa takut. Jadi rasa takut itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya takut miskin, yang miskin takut kaya. Ada ya. Yang kaya takut miskin, yang miskin takut nggak bisa kaya. Yang gemuk takut kurus, yang kurus takut gemuk. Yang tua takut mati.
Yang muda takut tua, yang sehat takut sakit, yang sakit takut gak bisa sehat. Khauf sebenarnya sesuatu yang lumrah, manusia pasti akan dititipkan rasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hubungan takut putus, yang putus hubungan takut gak bisa nyambung lagi. Walju' Allah juga pasti akan Allah juga pasti akan menguji kepada kita walju' rasa lapar. Rasa lapar walju'. Jadi Allah kasih rasa lapar kita supaya kita itu masih merasa bahwa kita adalah manusia, dikasih lapar sama Allah. Dan ketika datang rasa lapar itu, bagaimana kita bisa memilih makanan yang halal daripada yang haram? Sesuatu yang haram atau sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang diharamkan oleh Allah kepada kita, bisa jadi kebaikannya untuk kita. Allah haramkan anjing, Allah halalkan kambing, Allah haramkan babi, Allah halalkan sapi, Allah haramkan ular, Allah halalkan belut. Jadi berdampingan, halal haram, halal haram, halal haram. Allah menciptakan sesuatu yang haram itu untuk menguji. Kecuali sesuatu yang haram itu tidak ada pilihan yang halal. Di samping yang haram itu ada yang halal. Maka sudah barang tentu itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian rasa lapar itu kemudian kita berpikir apa saja yang penting dimakan. Wal bubatan, buka dalam buterapan, buka kapal, nggak tahu halal atau enggak, yang penting diuntal. Akhirnya nyekal kapal dimakan. Wa naqsi minal amwal, berkurangnya harta. Ya, dengan adanya hiruk pikuk seperti ini, ekonomi melambat, perdagangan lesu, bursa saham anjlok dan sebagainya, itu menjadi sesuatu yang ya harus kita sikapi secara positif. Bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa menerima itu dan tetap tidak panik, maka insya Allah besok bisa kita bisa raih kembali keberhasilan yang lebih baik. Wal anfus, dan Allah juga akan menguji fisik kita. Tidak semua orang yang sehat itu selalu sehat, pasti ada sakitnya. Tidak semua fisik yang kuat itu akan selalu kuat, pasti ada lemahnya. Wal anfus, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin diuji dengan virus corona, mungkin besok ada lagi virus yang lain. Terus menerus ada virus corona, ada DBD, ada hepatitis A, ada hepatitis B, ada TBC, ada malaria, ada demam berdarah, macam-macam penyakit. Semuanya penyakit yang Allah hadirkan kepada kita itu, mari kita pahami sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ketika menganggap bahwa itu ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, andai pun ketika kita tidak menemukan obatnya sampai datang kepada kematian, maka kita mati dengan indah. Kenapa? Musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah meratapi sebab dan menghilangkan hakikat. Karena hakikatnya tetap Allah Subhanahu wa taala. Watsamarat, orang yang biasanya nanam buah-buahan, petani ini bisa kadang panen, kadang tidak. Basyir sabirin, dan ujung-ujungnya yang paling beruntung adalah orang-orang yang sabar. Allah akan beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ujung-ujungnya yang akan merdeka, yang akan menang, yang akan berhasil, yang akan bahagia adalah orang-orang yang sabar. Mari kita pupuk kesabaran kita untuk tetap dekat kepada Allah, untuk tidak meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, untuk tidak melakukan segala sesuatu yang Allah larang kepada kita, termasuk kita tetap menerima takdir kudrah iradanya Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Toh pada akhirnya Allah tidak akan pernah mungkin menimpakan sesuatu yang kita tidak mampu. Kita pasti mampu. Dan semoga teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun berada tetap bersikap tenang, ikutin prosedur yang dianjurkan oleh pemerintah, jangan banyak keluyuran, dan semoga tetap kita bisa menerima dengan sabar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.